bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita. Dalam nama Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat Tuhan. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, oke. Kita coba sekali lagi ya Kak Laura. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, oke. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu buat adik-adik yang ada di rumah, kakak minta dipersiapkan posisi yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dipersiapkan hati dan pikirannya, dipersiapkan juga Alkitabnya. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kasih satu pujian. Bapakku datang padamu. Bapak, pada saat ini Tuhan kami ingin memulai ibadah minggu pada pagi hari ini Bapak. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah hati kami masing-masing Bapak. Begitupun juga Tuhan, kiranya ibadah kami ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak. Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, tengah hingga akhir Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, biar lebih semangat lagi kita bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Biar makin semangat lagi, mari kita angkat satu pujian dari terbit matahari. Posisi yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita angkat satu pujian, Liku Piku.
Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, oke. Senang sekali Kakak Berta bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah, di mana kita hari ini boleh sama-sama ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita boleh sikap yang rapi, duduk yang manis, dan juga jangan lupa Alkitabnya ya adik-adik, supaya Tuhan menyertai kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh sama-sama bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami Tuhan, di mana kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, bolehlah kami paham Tuhan, dan terutama dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah sekarang kita coba angkat Alkitab kita. Kita boleh buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kakak ulang ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kakak anggap semua sudah membukanya ya adik-adik. Kakak akan baca Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan si Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang boleh kita akan dengar dengan tema berdoa bersama. Nah, adik-adik, sebelumnya tahu nggak berdoa itu apa? Nah, pasti adik-adik di rumah tahu ya berdoa itu apa. Tapi supaya lebih jelasnya, kakak ingin memberitahu adik-adik, berdoa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan Yesus. Kita berbicara kepada Tuhan Yesus, kita boleh cerita kepada Tuhan Yesus, dan kita boleh menyampaikan apa yang ada di hati kita, yang sedang kita rasakan kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak yakin percaya adik-adik di rumah pasti sering berdoa ya adik-adik, karena ciri anak-anak Tuhan adalah kita bertekun di dalam doa. Nah dulu waktu kita masih sekolah minggu, kita sering ya berdoa bersama-sama ya. Kita berkumpul, memuji nama Tuhan, berdoa bersama. Nah namun karena pandemi COVID-19 ini, kita tetap bisa berdoa meskipun tidak berkumpul, tapi kita bisa berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing ya adik-adik. Nah berdoa itu merupakan ciri kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita itu sering berkomunikasi, sering menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Misalnya nih, harapan-harapan yang ingin adik-adik sampaikan kepada Tuhan bisa kita sampaikan dengan cara berdoa. Nah sebelumnya adik-adik tahu nggak cara atau sikap seperti apa sih harus yang kita lakukan ketika kita ingin berdoa? Nah supaya jelasnya kakak kasih tahu tadi kan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita diawali dengan doa kan. Jadi kakak sudah kasih tahu nih. Jadi pertamanya kita duduk yang rapi, sikap yang manis, terus juga kita lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Nah itu cara kita boleh kita berdoa, dan kita terutama menyampaikan harapan apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Nah contohnya nih, kalau misalnya adik-adik ingin berpergian, nah pasti harus diawali dengan apa? Dengan kita berdoa. Maksudnya kita harus berdoa supaya apa? Kita diberikan keselamatan kepada Tuhan, diberikan selalu disertai sama Tuhan dimanapun kita berada. Dan juga misalnya kita ingin ujian, berdoa supaya nilai kita bagus. Tapi tidak hanya berdoa aja ya adik-adik. Kalau misalnya kita ingin mendapat nilai yang bagus, kita juga berusaha dengan cara apa? Dengan kita belajar ya adik-adik. Nah
selain tadi kan di Alkitab sudah diberitahu ya bahwa ada murid-murid Tuhan Yesus dan juga Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, di mana mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Supaya apa? Supaya mereka diberikan kekuatan dan mereka selalu diberkati dimanapun mereka berada. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita harus juga selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, kalau misalnya kita berdoa, kita dalam situasi apa aja ya, atau misalnya dalam aktivitas apa aja ya. Nah, kalau misalnya Kakak Berta itu biasanya kalau berdoa itu kayak misalnya setelah bangun tidur, Kakak mengucap syukur kepada Tuhan karena Kakak masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bernafas kembali, untuk dapat melakukan aktivitas Kakak, dan juga energi yang kembali pulih. Misalnya seharian melakukan aktivitas kan pasti lelah, capek. Kakak setelah sudah tidur terus bangun, Kakak mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai hidup Kakak. Terus selanjutnya kayak misalnya baru bangun, baru bangun terus juga misalnya mau tidur, Kakak juga mengucap syukur karena Kakak bisa melakukan aktivitas Kakak dengan baik misalnya. Terus misalnya Kakak juga baru selesai atau mau belajar gitu, Kakak juga berdoa mengucap syukur karena Kakak misalnya kalau sudah selesai belajar, Kakak kayak udah paham, Kakak mengucap syukur. Misalnya juga sebelum kita belajar juga berdoa untuk Tuhan pimpin supaya kita memahami pelajaran kita. Nah, misalnya juga berpergian, misalnya berpergian mau ada urusan misalnya keluar, Kakak berdoa supaya Tuhan selalu menyertai Kakak. Misalnya juga kita ke gereja juga selalu berdoa. Sebenarnya aktivitas apa aja yang kayak sekiranya kita ingin ungkapkan kepada Tuhan, kita bisa kita sampaikan dengan kita caranya apa? Berdoa ya adik-adik. Nah, tidak lepas dari misalnya rasa ucapan syukur, misalnya rasa bahagia. Kalau misalnya kita sedih juga kita bisa sampaikan kepada Tuhan rasa sedih kita curhat kepada Tuhan. Kalau misalnya kita, ya Tuhan aku sedang sedih, berikan aku penghiburan supaya aku tetap ceria kembali. Misalnya kita ada kecewa atau kita misalnya kesal sama teman kita juga boleh mendoakan teman kita. Nah, dengan doa ini sangat besar kuasanya ya adik-adik, terutama misalnya nih di keluarga kita misalnya mengalami permasalahan atau misalnya ada yang sakit, kita boleh sama-sama saling mendoakan supaya segera misalnya yang sakit disembuhkan, misalnya yang sedang ada masalah bisa diselesaikan masalahnya. Nah, karena kuasa doa itu sangat besar ya adik-adik. Misalnya kita ada papa mama, adik kakak, terus misalnya kita lagi sama-sama berkumpul di rumah. Nah, kita misalnya ada suatu usaha kita bisa saling mendoakan supaya Tuhan mengabulkan permohonan kita. Misalnya usaha kita semakin diperlancar, misalnya juga ujian kita juga semakin diperlancar juga. Nah, pokoknya kuasa doa itu sangat besar ya, apalagi jika kita sama-sama berdoa bersama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu ya yang boleh kakak sampaikan, yang dimana kita boleh sama-sama saling bertekun dalam doa, dan kita boleh saling menguatkan dengan doa, terutama dalam masa pandemik ini adik-adik. Kita boleh sama-sama saling berdoa untuk kita semakin diberikan kesehatan kepada Tuhan, dan juga buat orang yang teman-teman kita yang terdampak COVID-19 atau juga tenaga kesehatan, boleh kita sama-sama saling mendoakan supaya kita boleh selalu dalam keadaan sehat ya adik-adik. Oke, itu saja yang boleh kakak sampaikan. Kiranya kita sama-sama saling belajar, terutama kita semakin bertekun dalam doa dan saling mendoakan ya adik-adik. Itu aja yang boleh kakak sampaikan. Nah, kita
diawali dengan doa dan juga akan diakhiri dengan doa. Kita boleh lipat tangan kita, kita tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini Tuhan boleh kami dengar, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan kami saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Boleh kami juga sama-sama berdoa Tuhan untuk masa pandemi ini Tuhan boleh berakhir Tuhan, dan kami boleh melakukan aktivitas kami kembali seperti sedia kala Tuhan, dimana kami boleh berkumpul bersama, bersuka cita bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom adik-adik sekolah minggu HKI Pondok Gede. Kali ini kakak Laura akan membawakan warta kita minggu ini. Yang pertama, kita akan tetap mengadakan kegiatan sparring jiwa setiap hari Jumat. Pada minggu ini, sparring jiwa akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei jam 4 sore melalui aplikasi Zoom. Jadi adik-adik semua wajib ikut ya, mengikuti kegiatan sparring jiwa. Yang kedua, kakak Laura akan beritahukan ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini dari Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan Bapakku yang di sorga. Sekali lagi kakak ulangi lagi ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Yang ketiga adik-adik, tetap menjaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari dari kerumunan. Jadi adik-adik tetap harus jaga kesehatan ya. Dimanapun adik-adik berada, kakak Laura dan guru-guru sekolah minggu yang lain berharap adik-adik tetap sehat. Kita semua tetap sehat sampai nanti kita bisa kembali lagi bertemu untuk mengadakan kegiatan ibadah bersama seperti biasanya. Baik adik-adik, kakak Laura berharap semuanya adik-adik tetap semangat. Walaupun kita ibadahnya di rumah masing-masing, tetap harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu berikutnya. Shalom. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan warta sekolah minggu pada minggu ini. Kiranya firman yang sudah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Untuk merespon firman serta mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri, Laskar Kristus, siap. Mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Kau
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di dalam surga, bersyukur untuk setiap kasih Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Bapak bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini Bapak. Karena Tuhan, ibadah kami ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan kami Bapak. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan kami taruh di dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap kesehatan, untuk setiap pendidikan, untuk setiap cita-cita bagi adik kami Tuhan yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan sesuatu yang terindah Tuhan pada waktunya Bapak. Begitupun juga kami berdoa Tuhan untuk kami guru-guru sekolah minggu Bapak. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesatuan hati Tuhan dan kekompakan untuk kami melayani Bapak untuk kedepannya. Berkati juga Tuhan untuk para orang tua kami. Kiranya Tuhan Engkau memberikan rezeki, kesehatan dan umur yang panjang untuk para orang tua kami Bapak. Demikianlah doa kami Bapak, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.